Baru terungkap, komedian dan presenter Dedi Mahendra Desta sudah setahun pisah rumah dengan Natasha Rizky, istrinya. Sudah berusaha didamaikan oleh kuasa hukum Desta. Konflik malah semakin memanas hingga akhirnya Desta menggugat cerai ibu dari ketiga anaknya. Jika bukan karena orang ketiga dan KDRT, apa yang membuat Natasha meninggalkan Desta tanpa kejelasan status? Benarkah niat rujuk Natasha ditolak oleh Desta? Terlihat harmonis hingga tahun ke-14 pernikahan, rumah tangga Titi Kamal dan Christian Sugiono juga sering dilanda prahara. Belakangan Tian disukan selingkuh dengan selebgram Hana Hanifa. Oknum penyebar isu miring itu sudah minta maaf. Tian tetap menempuh jalur hukum untuk memulihkan nama baiknya. Lalu benarkah Hana Hanifa yang pernah tersandung kasus prostitusi online memanfaatkan isu perselingkuhannya dengan Tian untuk mengerek popularitasnya yang sudah redup? Lalu seperti apa reaksi Titi Kamal ketika suaminya diisukan menduakan cinta? Bersama saya Maria Andromeda, kita akan mengupas konflik rumah tangga Desta dan Natasha Rizky serta isu perselingkuhan suami Titi Kamal Christian Sugiono dengan selebgram sensual Hana Hanifa. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Tak disangka-sangka setahun belakangan hidup Natasha Rizky demikian nelangsa. Tidak banyak yang tahu jika penampilannya di sejumlah acara tanpa Mahendra Desta suaminya adalah alarm gawat darurat terkait keretakan rumah tangganya. Status masih istri Desta, namun sudah setahun Natasha pisah rumah dengan laki-laki yang menikahinya pada 21 April 2013 itu. Wajar jika publik dan netizen pun bertanya-tanya, separah apa konflik rumah tangga Natasha dan Desta hingga perceraian sebagai jalan halal yang dibenci Tuhan pun harus mereka tempuh. Desta yang ditemui awak media di Bandara Suta Kamis lalu memang tutup mulut terkait cekcok berkepanjangan yang diungkapkan kuasa hukumnya. Tapi seperti apa curahan hati Natasha yang hingga saat ini memilih menepi dari keriuhan pemberitaan media? Di Instagramnya, wanita yang akrab disapa Aca ini seolah ingin menyiratkan pengorbanan sia-sia yang telah ia persembahkan untuk Desta. Aku juga main stripping lagi, sinetron juga udah nggak boleh sama Desta. Ya jadi dia bilang sama aku, kamu tuh boleh, maksudnya ngelakuin hal yang kamu suka, tapi pasti yang namanya kita udah nikah pasti kan ada pengorbanan gitu. Jadi kadang kalau aku suka sedih, aku inget aja ya kayak ya keluarga tuh paling susah didapetin. Mas Desta, satu statement dong sedikit. Mas Desta, bentar dong bang. Mas Desta, buka aja dikit dong. Bang Desta. Mas Desta. Mas Desta. Foto bang. Ya. Udah nggak apa-apa ya? Udah bilang. Pagi pak. Halo, Kak Desta. Mau mana bang? Klarifikasi dulu bang. Kak Desta. Mas, klarifikasi dulu bos. Bang Desta. Bang. Bang Desta gimana Bang Desta? Cepet. Kita ikut Bang Desta. Kita ikut aja Bang Desta. Ada acara MC atau gimana Bang? Udah, percuma nanya gua. Gimana Bang Desta? Cuma nanya gua, udah. Nggak bakal gua jawab apa-apa. Iya, karena ada tadi permintaan, karena teman-teman wartawan di sini ya saya coba datang, ternyata beliau nggak ada di rumah juga. Tadi sempat kontek-kontekan ya? Sempat kontek-kontekan aja ya. Bilangnya apa beliaunya? Ya tolong hadapin dulu deh teman-teman wartawan katanya, belum bisa untuk ketemu katanya, mohon maaf. Berarti sebelumnya ada mediasi ya Bang untuk mempertahankan rumah Iyalah pastilah, kan nggak ujuk-ujuk langsung daftar. Pasti Kalau untuk ada. alasan sendiri mungkin apa sih Bang? Iya Bang, kenapa? Ya mungkin kali sudah tahu juga kali ya dari pengadilan apa isinya. Udah kita satu ini lagi sering terjadi cekcok gitu. Bang menegaskan berarti udah masuk rumah ya bang? Iya, ya. Sejak kapan Bang? Tahun lalu.
lumayan sering lah ya, lumayan sering sehingga mengarahnya langsung ke pengadilan. Apabila sepasang suami istri telah 1 tahun pisah rumah, nah ini sebenarnya sudah menjadi atau boleh untuk alasan melakukan perceraian, di mana di dalam pasal 116 kompilasi hukum Islam bahwa alasan untuk melakukan perceraian yang pertama, suami tidak bisa melepaskan kegiatannya atau meninggalkan perbuatan yang mabukkan, berzina terus-menerus atau melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan seterusnya. Itu berbagai macam alasan untuk melakukan perceraian. Namun di dalam surat Al-Baqarah ayat 227 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa in azamut talaqa fa innallaha sami'un alim. Apabila akan melakukan perceraian, nah sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Nah, di sini yang tahu kondisi keluarga kita masing-masing yaitu kita sendiri. Jadi Allah tuh Maha mengetahui apakah harus wajib dilakukan talak. Ya, mungkin terdengar klise, Acha dan Desta memilih lebih baik bercerai daripada terlibat cekcok berkepanjangan. Hendra Kasiregar selaku kuasa hukum Desta pun sudah berulang kali memediasi, namun tak ada titik temu antara kliennya dengan Acha. Justru konflik di antara mereka semakin panas hingga Desta melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan 11 Mei lalu. Ya, untuk nama tersebut telah terdaftar di Kepanitiaan Pengadilan Agama Jakarta Selatan kemarin ya, tertanggal 11 Mei 2023 itu tanggal dia mendaftarkan. Terus telah terdaftar di Kepanitiaan Pengadilan Agama Jakarta Selatan sehari sesudahnya. Gugatannya terdiri dari identitas para pihak, pemohon dan termohon. Karena ini jenis perkara cerai talak ya. Kalau laki-laki yang mengajukan itu berarti cerai talak berupa permohonan. Kalau cerai gugat tuh yang diajukan oleh perempuan. Alasannya tentu ada pertama identitas, kedua hubungan hukum, di mana pemohon telah terjadi peristiwa hukum atau antara lain pernikahan dan telah dikaruniai anak, dan dalam perjalanan hidupnya terjadi persoalan hidup sehingga hal itu yang menjadi alasan pemohon mengajukan permohonan untuk bercerai dengan istrinya. Setiap perkara gugatan yang diajukan ke Pengadilan Agama itu harus wajib untuk diadakan mediasi perdamaian dulu, terus mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan ini, maupun bisa di luar asal mediatornya itu telah bersertifikat. Namun di sini Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah menyediakan mediator tuh yang telah terpampang di tembok. Mediator. Sudah ada mediasi beberapa kali, baik ke keluarga juga udah kita sampaikan juga, coba cari jalan yang terbaik. Ya mungkin di antara mereka udah menentukan ini yang terbaik. Bang cek. Asuh tidak dan gonogini tidak ada dibahas, itu hanya mengenai statusnya aja. Berarti kalau harta gonogini sama anak sepakat untuk diasuh bersama? Iya, betul. Dalam gugatan cerainya, Desta memang tidak memasukkan gugatan hak asuh anak dan harta gonogini. Keduanya seolah enggan memperlambat proses perceraian dengan rebutan harta dan hak asuh ketiga buah hati mereka. 10 tahun menikah, rasanya sudah cukup bagi Acha untuk membuka lembaran baru, meraih kebahagiaan yang sekian lama hilang tanpa didampingi Desta. Mama milenial kelahiran 23 November 1993 ini merasa sudah tidak bisa menoleransi jurang perbedaan yang semakin dalam di antara mereka. Gue mah orangnya sangat fleksibel. Iya, dia fleksibel banget, tapi kalau udah ngomong terserah itu berarti udah nggak fleksibel. Berarti harus mundur. Terserah. Harus tahu diri ya istrinya juga. Aku sih terserah, bebas. Terserah.
terserah ntar pas begitu udah diokein baru komplain seminggu Kalau aku kemudian. udah ngomong terserah tuh berarti masih misteri saya. Kalau aku ngomong seterah itu berarti udah pasti. Lumayan Ya, ya, Bu. namanya menikah mah ya namanya dua manusia jadi satu, itu kan perlu penyesuaian ya. Iya. Mudah-mudahan sih bisa dilalui dengan baik. Iya baik ya, semoga bisa nerima apa adanya juga ya. Amin. Yang teranyar di Instagramnya, Acha menyiratkan gundah gulana hatinya dalam sebuah puisi. Kumpulan postingan populer yang dikemas dalam hashtag Diksi Acha cukup menggambarkan betapa Acha merupakan sosok yang sensitif dan romantis. Diam-diam, ia menyembunyikan kepiawaiannya dalam mengolah diksi. Jam 12 nanti, aku akan pergi menuju tempat beradab yang dipenuhi orang-orang baik. Jam 12 nanti, aku juga mau menyeduh kopi kesayanganku yang ada di belokan gulana. Jam 12 nanti, aku yakin benar pujaan hati akan menepati janjinya untuk membawaku ke biduk rumah tangga yang lebih baik dan bersahabat dengan teman-teman surga. Jam 12 nanti, bagaimana kalau aku sudah lenyap? Bagaimana soal nanti-nanti itu? Diksi atau pilihan kata yang dirangkai Acha auto mengaduk-aduk perasaan netizen. Banyak yang menduga dalam puisi itu Acha menyindir Desta yang terlanjur menebar janji manis akan menjadi imam keluarganya yang bisa membawa makmumnya ke arah yang lebih baik. Akan tetapi Acha yang berusaha istiqomah hijrah dan berhijab kabarnya kecewa pada cara Desta memimpin keluarga. Benarkah Desta sebelum pisah rumah, Desta sudah meninggalkan kewajibannya sebagai imam keluarga? Bil, kalau nggak dapat balik lagi, Bil. Tidak sejalan gitu. Itu apa maksudnya? Itu siapa yang mau? Dari kami nggak ada itu. Nggak, maksudnya banyak bermunculan spekulasi bahwa si Natasha udah berhijrah Hijrah, tapi cuman- si Desta belum siap sebagai seorang Apa laki-laki karena itu suami. salah satunya, Bang? Bukan salah itu. Jadi imam Bukan. yang baik lah mungkin. Bukan itu. Bang, Bukan. bang, ini keputusan mereka berdua membicarakan terus akhirnya memutuskan untuk Desta yang menggugat Bang. Ya, memang kesepakatan mereka berdua dan mereka sepakat juga yang mengajukan adalah Desta. Pilihan mereka sendiri. Antara Saya- lebih muda atau seperti apa Bang? Oh, sama aja kan, siapa aja ngajuin sama aja. Apa berita apa? Aku nggak dengar. Kenapa Natasha? Ya kenapa? Wah, aku lagi ini tuh sibuk banget persiapan acara. Aku beneran nggak tahu. Ini dikasih tahu Mas, emang ada apa ya? Hah? Dibilang kaget ya kaget, dibilang enggak ya namanya gue nggak tahu sih di balik dapur seperti apa gitu kan. Aku takut ngomong. Gue temennya, gue nggak bisa komen yang macam-macam selain mendoakan supaya ada keputusan terbaik buat dua-duanya. Keputusan terbaik buat mereka udah dewasa ya, dan gue yakin maksudnya mereka juga harusnya bisa tahu lah situasi mereka yang lebih tahu. Meski kabar itu dibantah oleh kuasa hukum Desta, netizen yang maha kepo seolah tak kehilangan akal untuk menyibak tabir yang menyelimuti rumah tangga Desta dan Acha. Isu orang ketiga pun panas diperbincangkan. Celakanya hanya berdasarkan cocokologi dan sakwasangka. Sebagian netizen menyebut Desta menjalin hubungan terlarang dengan selebgram sensual bernama GG Elisa. Isu itu mencuat setelah muncul video seorang laki-laki mengenakan hoodie berwarna hijau yang diduga Desta sedang memeluk wanita di bioskop. Lantas apa kata Desta terkait isu dirinya menduakan cinta Acha? Udah tuh nggak boleh masuk lu ntar. Hati-hati ya, Bang. Gege pernah, anaknya Miguel panggilannya Gege. Kalista. Nggak ada, nggak tahu saya. Saya kalau misalnya pergi, kadang di TV atau dimanapun juga kan banyak lawan jenis ya.
dia. Jadi ya kadang-kadang curiga itu pasti, karena apalagi karakter saya kan agak genit gini ya. Walaupun aslinya Bukan agak sih. Aslinya mah nggak, cuman Caca mungkin jadinya jadi lebih curiga gitu. Sahabat saya, Desta sahabat saya, Aca sahabat saya, dan apapun yang terjadi pada kehidupan perkawinannya itu harusnya menjadi konsumsi privat mereka. Ini bukan urusan publik, jadi saya tidak mau komentar selain mendoakan. Jadi pada saat itu, pada saat podcast itu mungkin sudah terlihat ada percakapan mungkin? Kita hanya bisa mendoakan, jadi saya tidak mau komentar selain itu. Bang, itu di Desta juga sempat bilang dia akan menikah lagi dengan orang lain kalau seandainya cerai dulu. Itu apa maksudnya sih Bang, dia harus menikah dengan cewek lain? Ada omongan gitu nggak sih Bang? Ada omongan gitu. Ke kita nggak ada tuh bahasa itu. Oh nggak ada. Nggak ada, Itu nggak ada sama beredar sekali. di media online. Oh ya, nggak ada. Selama kami mencoba untuk rujuk mediasi sebelum ini masuk ke pengadilan, udah kami coba dan itu tidak ada pembicaraan itu. Cekcoknya itu karena isu orang ketiga atau? Oh ya, kesempatan ini juga saya sampaikan bahwasanya tidak ada pihak ketiga, ya. Jadi saya bantah kalau itu pun nanti masih ada beredar, mungkin kita akan ada upaya hukum. Karena itu sama sekali tidak ada. Soal yang foto beredar itu Bang yang jalan di bioskop? Iya Nah, ya itu termasuk itu, tidak ada. Makanya kalau nanti sampai setelah ini masih ada lagi, ya kami mungkin akan mencoba mencadangkan hukum kami untuk melaporkan bahwa itu tidak benar. Sejak menikah 1 dekade lalu, memang banyak warga dunia maya yang menyaksikan kelanggengan pernikahan Aca dan Desta. Terlebih, usia mereka terpaut jauh. Saat dinikahi Desta, Aca baru berusia 19 tahun 5 bulan. Sementara Desta sudah berusia 36 tahun. Jarak usia mereka nyaris 17 tahun. Aca yang tengah laris manis membintangi sinetron stripping harus mengorbankan karir demi menjalani peran barunya sebagai istri Desta. Di sisi lain, Desta adalah tipe laki-laki yang cukup dominan pada pasangannya. Tapi pengertian dominan apa? Karena kemarin ini sempat viral, Bi, ada satu anak muda lah baru nikah gitu ya. Terus habis itu dia bilang suara suami itu suara Tuhan. Jadi kalau ada lah Ca yang sempat ramai kemarin, suara suami suara Tuhan. Jadi apapun kalau mau pergi harus izin dari suami, nggak boleh melakukan apapun tanpa suaminya tahu. Kalau suaminya larang nggak boleh, berarti nggak boleh. Jadi itu sempat ramai juga tuh, Bu. Saya kira tidak sampai begitu. Kehidupan rumah tangga itu seharusnya harmonis. Dan izin itu cukup dengan memberitahu, kemudian tidak ada teguran larangan, itu sudah izin namanya. Tidak harus izin tertulis. Ya toh. Jadi kalau diam bisa diartikan izin? Diam bisa diartikan izin. Oh berarti kalau nggak boleh kita harus spesifik, Ca. Iya benar. Nggak boleh! Gitu. Tapi kalau saya sih, kalau Caca mau kemanapun saya tidak pernah, ya maksudnya tidak pernah melarang, kecuali ya maksudnya kalau misalnya pulang mungkin terlalu malam atau ya apa. itu yang seperti itu. Ya kan Aca masih 19 tahun pas nikah, terus tiba-tiba 19? Oh iya. Terus tiba-tiba ada yang mau nikahin gitu, ya namanya juga masih ABG kan kayak, oh iya emang mau beneran, oh ya udah deh. Jadi kayak apa aja yang Desta omongin tuh aku tuh kayak di mabuk asmara banget gitu, kayak bucin banget. Kayak semuanya tuh di otak Aca tuh Desta gitu. Oh, dulu, kalau sekarang? Dulu ya, sekarang sih agak stabil. Cucu komikus legendaris Asma Rahman Kopingho itu dengan tegas menginginkan Aca menjadi ibu rumah tangga seutuhnya, seolah tak diperkenankan menyeimbangkan karir dengan kehidupan pribadinya sebagai istri sekaligus ibu bagi 3 buah hati. Gue tuh sama Desta karena saking jauhnya umur kita, jadi kalau mau ngomongin mempertahankan atau kayak tips atau saran sih jujur aja kita sampai saat ini tuh belajar banget gitu, karena satu kayak ya emang udah rumah tangga tuh emang ujian sih. Jadi kayak Destanya yang kayak udah ngelewatin hidup udah sampai Z, Aca tuh baru di F atau di G gitu. Karena kan jarak umurnya udah kayak setengah abad sendiri ya, 16 tahun. Mohon maaf gue SD kelas 2, dia kuliah cuy. Jadi kayak ya udah gitu sampai akhirnya kita tuh di dalam tahap kayak ya udah emang harus ada yang dikurangin gitu, dalam artian kayak saling mengimbangi sih, emang nggak bohong komunikasi itu penting banget sih Kak gitu. Aca juga, dan Aca tuh sama dia agak kebalik karakternya, dia tuh lebih cewek, bukan cewek dalam konteks gayanya cewek ya, tapi maksudnya dia tuh lebih yang kayak berepet gitu loh, lebih cerewet gitu, terus lebih yang ngurusin itu juga yang kayak tanaman, binatang, yang gitu-gitu kan
lebih ke istri sedangkan ya lo orangnya harusnya. lebih slow ya. Gue tuh orangnya yang lebih apa ya, bukan realistis sih, tapi lebih kepada yang kayak udah mana yang emang bisa dilakuin, ya itu aja gitu. Ngapain sih lo seribet itu gitu. Yang jelas kalau kita bicara perbedaan umur dari sejak pernikahan semua pasti sudah tahu bahwa ada perbedaan umur. Tetapi kembali lagi ada perubahan komitmen, ada perubahan tujuan dalam membina mahligai rumah tangga barangkali. Nah, yang jelas adalah alasan itu bisa bermacam-macam. Mulai dari ketidakcocokan, perbedaan usia, perbedaan pendapat, perbedaan apapun yang akhirnya bisa menjadi alasan dari ketidakcocokan tersebut sehingga akhirnya kemudian mengajukan gugatan cerai bagi perempuan atau mengajukan permohonan ikrar talak bagi pria. Nah, ini yang sebenarnya sekali lagi kita tidak pernah tahu alasan yang ada dan selalu akan ada alasan-alasan di balik permohonan perceraian ini yang belum tentu bisa kita ketahui apa penyebabnya. Jika tak ada perubahan sesuai jadwal 29 Mei mendatang, Acha dan Desta akan bertemu di sidang cerai perdana. Namun Desta dikabarkan sudah menutup pintu mediasi kepada Acha. Sebagai kepala keluarga, kabarnya Desta sakit hati dengan sikap sang istri yang meninggalkan rumah dengan membawa ketiga anaknya. Di sisi lain, Acha seolah ingin bebas dari belenggu pernikahan yang semakin hari semakin menyiksa batinnya. Benarkah Acha sudah yakin kalau Desta bukanlah cinta sejatinya? Kita bukan tipe orang yang penyabar, terus yang apa? Ya dulu sih memang keras ya, memang kita berdua. Sebetulnya dua-duanya punya inilah ya namanya. Ya sih sebenarnya kalau ngomongin penyabar, kita sih otomatis udah sabar ya karena bisa bertahan alhamdulillah dan memperlihatkan bahwa itulah kesabaran kita berdua gitu. Karena kalau kita nggak sabar sih mungkin ya udah. Karena rumah tangga itu kan kena ada naik turun ya. Jodoh itu di tangan Tuhan, percaya. Tapi tidak jodoh pendek, jodoh panjang itu udah urusan manusia bukan urusan Tuhan, Pak. Kalau dia menikah lagi misalnya, jodohnya ternyata dia anggapnya yang itu gimana? Yang satu lagi. Jadi dia cerai nih misalnya, terus dia nemu lagi. Dia kan cerai kan? Nggak ada urusan kan cerai, tapi kan menjadi tidak jodoh ketika cerai. Itu karena manusianya. Karena laki sama perempuan ini, karena suami sama istri ini. Dia mau kawin lagi terserah, itu udah hal lain lagi. Tapi ketika ini tidak berjodoh, ya itu urusan dua. Kenapa? Karena nggak cocok budaya, hanya itu, Pak. Sebagai sahabat tentu saja Imam Darto, Ringgo Agus Rahman, dan Najwa Shihab merasa prihatin atas rumah tangga Desta dan Acha yang tengah berada di tubir perceraian. Najwa yang sudah bersahabat dengan Desta sejak remaja mengaku baru tahu kalau Desta dan Acha menyimpan konflik selama itu. Lebih cemburuan siapa? Dua-duanya sih. Nah itu bagus. Tapi asal pada tempatnya. Nabi pun cemburu. Anda kira Muhammad tidak cemburu? Cemburu suatu ketika beliau masuk ke rumah, di rumah itu ada istri beliau Aisyah, terus ada seorang lelaki. Nabi wajahnya berubah. Aisyah sadar bahwa ini Nabi lagi cemburu nih. Maka apa yang terjadi? Dia beritahu, ini saudara saya sesusuan. Ya tahu, Nabi kecemburuannya itu tercetus dalam komentar beliau, ya kalian hati-hatilah mengambil yang sesusuan atau tidak karena itu ada syarat-syaratnya, jangan sampai tidak memenuhi syarat. Tapi cemburu, dan Nabi akui saya cemburu. Tapi memang kan kita merasa lebih sulit sekarang menjaga hubungan pernikahan Banget yang sih, harmonis. memang. Atau juga ngerasa ya? Aku juga ngerasa Iya, sih. Karena apakah karena masing-masing multi peran, kesibukannya bertambah, kemudian situasi yang dan situasi kebebasan bergaul jauh lebih luas sekarang daripada masa lalu. Ini bukan urusan publik, jadi saya tidak mau komentar selain mendoakan. Tapi pada saat itu, pada saat podcast itu mungkin sudah terlihat ada pertapan mungkin? Kita hanya bisa mendoakan, jadi saya tidak mau komentar selain itu. Yang namanya manusia itu ingin merasa senang gitu. Tetapi kalau pernikahan itu lebih banyak susahnya
daripada senangnya, sehingga akhirnya orang juga akhirnya jadi berpikir ya, walaupun kembali lagi ada komitmen untuk menerima pernikahan dalam suka dan duka. Nah, persoalannya adalah ketika ternyata dukanya bukan hanya duka tetapi ada kekerasan. Nah, ketika lebih daripada sekedar duka, mungkin ada pasangan yang akhirnya memutuskan tidak bisa lagi bertahan di dalam sebuah perkawinan. Ya lagi-lagi nggak bisa dijudge ya namanya perjalanan ini. Namanya sebuah perjalanan, mungkin ketika ada satu titik harus berpisah atau bercabang, ya mau gimana lagi? Oh sayang anaknya atau gimana? Ya kan kita nggak tahu, yang jalanin mereka gitu ya. Mereka udah dewasa ya, dan gue yakin maksudnya mereka juga harusnya bisa tahu lah situasi, mereka yang lebih tahu, dan gue mendoakan yang terbaik buat keduanya. Nah, di dalam agama kita tuh selalu mengutamakan untuk persaudaraan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Janganlah kamu bercerai-berai, berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah. Barakallah. Rumah tangga Titi Kamal dan Christian Sugiono pun tengah menghadapi ujian cinta sejati. Tian dikabarkan selingkuh dengan selebgram Hana Hanifah. Benarkah Tian tidak mau berdamai dengan oknum YouTuber yang mengupload video hoax tentang perselingkuhannya dengan Hana Hanifah?